Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hafiz Afrianda. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman yang menonton eh, bagaimana seorang wirausaha sosial atau disebut dengan social entrepreneurship. Wirausaha sosial adalah konsep kewirausahaan yang berfokus pada pemecahan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan inovatif dan berkelanjutan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Bill Drayton, pendiri Ashoka Foundation pada tahun 1972. Drayton terinspirasi oleh pemikiran Mahatma Gandhi yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Filosofi yang dianut oleh Drayton adalah mengajarkan masyarakat cara menangkap ikan, dibandingkan hanya memberikan ikan, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan memiliki kemampuan untuk bertahan dalam berbagai situasi. Dalam konteks global, wirausaha sosial menjadi penting karena menawarkan solusi terhadap masalah-masalah sosial yang seringkali tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh pemerintah atau organisasi tradisional. Melalui inovasi dan kreativitas, wirausaha sosial mampu menghadirkan pendekatan baru untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti contohnya kemiskinan, pengangguran, kurangnya akses pendidikan, dan kerusakan lingkungan. Lalu apa saja peran yang diambil oleh seorang wirausaha sosial? Wirausaha sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Mereka tidak hanya memberikan bantuan saat, tetapi juga berupaya menciptakan perubahan jangka panjang yang berkelanjutan. Beberapa peran wirausaha sosial dapat kita liput dalam 4 poin. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan sosial, yang dimana wirausaha sosial fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pemberian keterampilan, dan pengembangan pendidikan. Yang kedua itu mengatasi tantangan sosial dengan inovasi. Dengan menggunakan pendekatan yang kreatif, wirausaha sosial menemukan solusi yang unik untuk masalah-masalah mendasar seperti ketimpangan ekonomi, akses layanan kesehatan, atau krisis lingkungan. Yang ketiga yaitu menciptakan dampak berkelanjutan. Berbeda dengan filantropi tradisional, wirausaha sosial mengintegrasikan pendekatan bisnis dengan tujuan sosial untuk memastikan dampak yang terus berlanjut. Yang keempat yaitu menginspirasi perubahan. Melalui contoh tindakan nyata, wirausaha sosial mampu memotivasi individu lain untuk terlibat dalam upaya menciptakan perubahan yang positif. Nah, itulah peranan wirausaha sosial. Seperti saya ulangi lagi, itu meningkatkan kesejahteraan sosial, mengatasi tantangan sosial tersebut dengan inovasi-inovasi, menciptakan dampak yang berkelanjutan, dan menginspirasi perubahan. Lalu bagaimana sejarah dan perkembangan wirausaha sosial? Sejarahnya dapat kita ambil yang pertama itu dari Bill Drayton dan Ashoka Foundation. Yang dimana pada tahun 1980, Drayton mendirikan Ashoka Foundation untuk mendukung wirausaha sosial di seluruh dunia. Ashoka berperan sebagai platform yang mendukung individu berjiwa sosial untuk menciptakan inovasi yang membawa dampak positif di berbagai bidang. Lalu, apakah kontribusi tokoh lain? Selain dapat kita lihat dari Drayton, beberapa tokoh lain juga memiliki peran besar dalam pembangunan konsep wirausaha sosial ini. Yang dapat kita contoh, yang pertama itu Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum, yang memperkenalkan inisiatif untuk mendorong pengusaha menciptakan solusi sosial. Yang kedua itu ada Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank, pelopor mikrofinansial yang memberikan akses pinjaman kecil kepada masyarakat miskin untuk memulai sebuah usaha. Dapat kita ketahui peranan juga sejarahnya dari sedikit sejarah dan perkembangan wirausaha sosial. Berikutnya kita masuk kepada apa sih itu definisi dari wirausaha sosial. Wirausaha sosial memiliki berbagai definisi yang mencerminkan nilai inti dan fokusnya, di antaranya yaitu pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Wirausaha sosial berupaya menemukan celah atau kebutuhan masyarakat yang tidak diatasi oleh pemerintah ataupun pasar tradisional. Yang kedua itu pemecahan masalah secara kreatif. Mereka menggunakan
menggunakan kreativitas untuk menciptakan solusi inovatif yang mampu mengatasi masalah sosial secara efektif. Berikutnya itu, tentu saja berani mengambil risiko. Wirausaha sosial tidak takut untuk menghadapi risiko yang besar demi tujuan sosial mereka. Yang keempat itu tanggung jawab sosial yang tinggi. Mereka memiliki komitmen kuat untuk melayani masyarakat yang menjadi target programnya. Berikutnya itu adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Wirausaha sosial terus menyesuaikan diri dengan perubahan untuk memastikan bagaimana relevansi dan keberlanjutan solusi yang ditawarkannya. Lalu, apa saja elemen yang mendasari wirausaha sosial? Wirausaha sosial dibangun di atas beberapa elemen inti, yaitu diantaranya ada nilai sosial, inovasi, masyarakat sipil, dan aktivitas ekonomi. Pertama kita bahas mengenai nilai sosial. Nilai sosial bertujuan utamanya adalah menciptakan manfaat bagi masyarakat, misalnya melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses kesehatan, ataupun juga pendidikan. Yang kedua itu ada inovasi. Inovasi kreativitas menjadi elemen kunci dalam setiap langkah wirausaha sosial. Jadi mana kita ketahui inovasi merupakan sebuah dasar dari wirausaha. Yang dimana termasuk dalam cara memecahkan masalah atau mengembangkan model bisnis yang baru. Yang ketiga yaitu masyarakat sipil. Keterlibatan masyarakat sipil tentunya diperlukan untuk membangun jaringan dukungan yang kuat dan memaksimalkan dampak sosial. Yang keempat itu aktivitas ekonomi. Wirausaha sosial harus menjalankan kegiatan ekonomi yang tetap menghasilkan keuntungan, tetapi dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dapat kita ambil contoh kasus bagaimana penerapan dari wirausaha sosial, itu kasus Mervin dan Marge. Mervin adalah seorang pemuda wirausaha yang memiliki bisnis keju berbasis warisan seekor sapi bernama Marge. Meskipun bisnisnya berkembang pesat, ia merasa tidak puas karena menyadari masih banyak kemiskinan dan pengangguran di sekitarnya. Dengan inspirasi dari Marge, Mervin memutuskan untuk mengintegrasikan nilai-nilai wirausaha sosial dalam usahanya. Ia mulai menggunakan sebagian keuntungan bisnisnya untuk program pelatihan kerja bagi masyarakat sekitar, menciptakan lapangan kerja baru, mendukung kegiatan pelestarian lingkungan. Dalam perjalanannya, Mervin belajar bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tapi juga dari seberapa besar dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat. Lalu apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari wirausaha sosial? Wirausaha sosial merupakan pendekatan kewirausahaan yang menggabungkan visi sosial dengan strategi bisnis untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, setiap individu memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Kisah Mervin menunjukkan bahwa keberanian untuk berpikir di luar kebiasaan dan komitmen terhadap perubahan sosial dapat menghasilkan manfaat yang luar biasa. Tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi dunia di sekitar kita. Juga akan saya berikan bagaimana contoh kasus lain yang dapat kita jadikan pelajaran, yaitu toko buku dan literasi anak oleh Dina. Diceritakan seorang Dina adalah seorang lulusan sastra yang mencintai dunia literasi. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mendapati bahwa di kampung halamannya akses terhadap buku sangat terbatas, terutama untuk anak-anak. Banyak sekolah tidak memiliki perpustakaan yang memadai dan toko buku hampir tidak ada. Hal inilah yang membuat literasi di daerah tersebut sangat rendah, yang dimana hasilnya menghambat potensi anak-anak untuk berkembang. Melihat dari kondisi ini, Dina memutuskan untuk menjadi wirausaha sosial dengan memulai proyek yang menggabungkan bisnis toko buku dengan misi sosial meningkatkan minat baca anak-anak. Ia mendirikan sebuah toko buku yang bernama Toko Buku Harapan, sebuah toko buku kecil dengan konsep yang unik. Model bisnisnya berupa inklusif. Dina menjual buku-buku baru untuk menghasilkan keuntungan tetapi juga menerima donasi buku bekas layak baca. Buku-buku donasi ini kemudian didistribusikan ke anak-anak dari keluarga kurang mampu secara gratis. Yang kedua yaitu program tukar buku, yang dimana program ini
Anak-anak dapat menukar buku lama yang mereka telah baca dengan buku lain yang dapat tersedia di toko. Hal ini memotivasi anak-anak untuk membaca lebih banyak buku tanpa harus memikirkan bagaimana cara untuk membeli buku tersebut. Yang ketiga yaitu toko buku ini merupakan perpustakaan mini di desa. Sebagian keuntungan dari toko digunakan untuk mendirikan perpustakaan mini di berbagai desa terpencil, lengkap dengan buku-buku anak dan juga fasilitas memadai. Yang keempat, kegiatannya berupa literasi. Dina juga mengadakan kegiatan seperti storytelling, loka karya menulis, dan lomba menggambar untuk menarik minat anak-anak terhadap literasi. Yang kelima, yaitu melakukan mitra dengan sekolah lokal. Dina bekerja sama dengan sekolah-sekolah di daerah tersebut untuk mendonasikan buku dan mengadakan program pelatihan bagi guru tentang cara pengembangan minat baca pada anak-anak. Lalu, apakah dampak yang terjadi setelah adanya toko buku harapan yang dibuat oleh Dina ini? Tentunya yang pertama yaitu meningkatnya literasi membaca. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Yang ketiga yaitu kesadaran sosial, yang dimana banyak komunitas di luar daerah ikut terlibat dengan menyumbangkan buku dan mendukung program Dina. Dari kasus Dina ini dapat kita ambil pembelajaran yang dimana Dina menunjukkan bagaimana seorang wirausaha sosial dapat mengintegrasikan bisnis dengan misi sosial untuk menciptakan perubahan positif. Dina tidak hanya menjual buku untuk mendapat keuntungan, tetapi juga memanfaatkan bisnisnya untuk meningkatkan literasi dan memberdayakan masyarakat lokal. Ini adalah contoh bagaimana inovasi dan juga komitmen dapat mengatasi tantangan sosial dan menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Jadi dari yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat dan juga dapat diambil hikmahnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.